Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali bersama saya Pendeta Romauli Sihaan dalam renungan harian menurut Almanak HKBP. Apa kabar saudara? Semoga baik ya, dan tetaplah penuh semangat di dalam menjalani hari-hari kehidupan kita, dan yakin percayalah kalau kasih Tuhan senantiasa menyertai. Sudahkah saudara mendengar dan membaca renungan atau firman Tuhan hari ini? Mari kita meluangkan waktu untuk tetap setia membaca dan mendengar firman Tuhan. Dan karena kita percaya hanya firman Tuhanlah satu-satunya jalan kehidupan kita untuk kita dapat menjalani hari-hari kita dengan baik. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Hari ini kami boleh merasakan kasih Tuhan ada dalam hidup kami. Ya Allah, kami bersyukur atas hari-hari yang Engkau beri. Kami percaya Engkau akan selalu menyertai, sebagaimana Engkau menyertai kami pada hari-hari yang telah kami lewati. Hari ini kami sedang mempersiapkan diri untuk mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami, ajari kami untuk dapat mengerti firman-Mu dengan baik. Karena kami yakin dan percaya firman Tuhanlah penuntun hidup kami, yang memberi hikmat kepada kami untuk dapat menjalani kehidupan kami lebih baik sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP, Kamis 6 Februari 2025, tertulis dalam kitab 1 Yohanes 5 ayat 21. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia, demikianlah dikatakan. Hamu akka anaha, jaga hamuma dirimuna maralohon di batas siliban. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika kita ditanya, apakah kita atau apakah saudara percaya kepada Tuhan? Apakah saudara benar-benar yakin kalau Tuhan akan mendengarkan doa-doamu serta Dia akan mengabulkannya? Ya, jika pertanyaan itu disampaikan kepada kita ketika kita dalam keadaan baik-baik saja, ketika kita sedang bahagia, ketika permohonan-permohonan kita dikabulkan, dengan tegas mungkin kita akan menjawab, ya, saya percaya. Tapi jika diperhadapkan dengan ketika kita sedang bergumul, ketika kita sedang sakit yang tak kunjung sembuh, masalah demi masalah selalu datang silih berganti. Jika kita ditanya, apakah saudara percaya kepada Tuhan, Dia akan sanggup menolong, Dia akan sanggup melepaskanmu dari segala mara bahaya, meluputkanmu dari berbagai-bagai persoalan. Apakah kita percaya? Coba kita renungkan masing-masing di dalam diri kita. Sebesar apakah iman kita? Seberapa besarkah keyakinan kita kalau kita percaya kepada Tuhan? Dia adalah Allah satu-satunya yang akan dapat menolong dan menyelamatkan kita. Dan sebesar apakah keyakinan kita bahwasanya tidak ada Allah lain kecuali Dia yang menciptakan langit dan bumi. Dia yang menyelamatkan kita dari kematian karena dosa, dan Dia yang menuntun kita pada kehidupan yang kekal, yaitu Allah yang Tritunggal itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin hari-hari ini kita tidak melihat lagi orang-orang pergi ke gunung untuk menyembah berhala, tidak lagi pergi ke pohon-pohon besar untuk menyembah roh-roh leluhurnya. Saudara, mungkin kita tidak lagi melihat itu secara nyata. Yang itu jelas-jelas menduakan Allah, menjadikan apa yang ada di dunia menjadi berhala untuk disembah, untuk memohon kepadanya. Firman Tuhan hari ini kepada kita sungguh jelas mengingatkan kita agar kita waspada terhadap segala berhala. Kalau dikatakan terhadap segala berhala, berarti segala sesuatu yang membuat hati kita, membuat pikiran kita terfokus hanya kepadanya. Jika bukan karena itu, atau jika itu tidak ada, maka kita akan gelisah.
Hari-hari ini kita tidak melihat lagi orang-orang pergi membuat sesuatu sesembahan atau membuat patung berhala dan lain sebagainya. Tapi kenyataannya di dunia ini terlalu banyak yang menjadi berhala bagi manusia. Apakah itu berhala? Berhala itu adalah sesuatu yang dipercayai oleh seseorang dapat memberikan kebahagiaan kepadanya. Atau dengan kata lain, sesuatu yang ada di dunia ini yang membuat manusia semakin jauh dari Tuhan. Karena fokusnya beralih kepada hal-hal yang di dunia. Imannya tertumpu kepada hal-hal yang di dunia. Dapatlah kita katakan sekarang, mungkin di tengah-tengah keluarga, kita jangan salah, pasangan hidup boleh menjadi berhala. Orang tua, anak-anak, dan yang lebih fatal adalah harta benda itu pun bisa menjadi berhala. Makanya Alkitab mengatakan di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Karena memang kita tidak boleh lepas. Perhatian kita selalu melekat kepada harta dunia ini. Jadi tanpa kita sadari, hal-hal yang di dunia ini sudah semakin membuat kita menjauh dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita kembali kepada kodrat kita yang sesungguhnya. Jika kita ada sampai hari ini, itu adalah atas perkenanannya. Kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita untuk kembali fokus dan terarah hanya kepada Tuhan. Kita harus yakin dan percaya bahwasanya kita adalah berasal dari Allah, bukan dari dunia. Karena dunia ini adalah penuh dengan kuasa kejahatan. Karena kita berasal dari Allah, maka marilah kita mencari kehidupan yang bersumber dari Allah. Marilah kita mencari keselamatan yang datangnya dari Allah. Oleh sebab itulah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu sekali taat dan setia membaca firman Tuhan. Karena memang firman Tuhanlah penuntun hidup kita. Firman Tuhanlah yang membuat kita mengerti jalan-jalan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dalam Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita tidak akan mampu, saudara, jika kita mencari jalan lain. Kita tidak akan bisa kepada jalan kebenaran jika kita tidak fokus kepada jalan Tuhan yang Dia ajarkan kepada kita melalui firman-Nya. Oleh sebab itu, saudara-saudara, teruslah datang kepada Tuhan. Mintalah hikmat, mintalah iman kepadanya, supaya kita diberikan pengertian yang sungguh-sungguh untuk mengenal yang baik dan yang benar, seperti yang dikenan Tuhan dalam kehidupan kita. Dialah sumber kehidupan kita. Dialah sumber keselamatan kita. Dia adalah Allah yang benar, yang hidup dan kekal selama-lamanya. Jika yang di dunia ini kita andalkan, sia-sialah kita. Karena di dunia ini pun semua bersumber daripadanya. Kenapa kita percaya dan berfokus kepada yang bersumber dari sesuatu sumber yang lebih besar? Bukankah lebih baik kita terarah kepada sumber yang lebih besar itu? Karena yang dari dunia ini itu hanya sementara. Semua akan kita tinggalkan. Semuanya akan berlalu, saudara. Sama seperti usia kita, sama seperti kesempatan kita hidup di dunia. Kita pun hanya sementara. Hari-hari kita akan berlalu tanpa kita duga, dan saatnya kita akan berakhir dan menyelesaikan perjalanan kehidupan kita. Jika kita setia, jika kita tetap percaya dan berfokus kepada Allah satu-satunya sumber kehidupan, yakinlah saudara, ketika Tuhan memanggil, kita sudah mendapatkan tempat yang abadi. Kita mendapatkan hadiah yang kekal, mahkota kehidupan, di mana bagian orang-orang yang percaya telah disediakan oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya renungan kita pada hari ini. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Karena berhala itu akan membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Tetaplah arahkan hatimu. Sesulit apapun hidupmu sekarang, seberat apapun pergumulanmu, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Sembahlah Dia, pujilah Dia, dan yakinkanlah hidupmu hanya kepadanya, karena Dialah sumber keselamatan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami terus bertumbuh di dalam firman Tuhan dan kuat menjalani kehidupan. Terima kasih Bapa. Di dalam Yesus kami berdoa.
Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.